Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Zara Sofiani dan teman-teman saya. Yang pertama ada Ramdana, Hana, Maulidia, Rizka, dan Nabila akan membuat video tutorial mengenai langkah-langkah awal pengoperasian Zahir menggunakan data-data perusahaan. Terdapat 6 langkah awal pengoperasian Zahir. Yang pertama, kita klik membuat data baru, lalu isi dan lengkapi beberapa informasi perusahaan dengan valid, dan klik lanjutkan. Selanjutnya, periode akuntansi adalah memulai program untuk menginput transaksi. Pertama-tama, isi bulan yang digunakan di awal pencatatan periode akuntansi yang akan dilaksanakan. Untuk menyimpan Zahir, wajib menghapus tanda bintang dan diganti dengan nama perusahaan, lalu wajib mencantumkan nama dengan NIM dengan menggunakan underscore. Harus menyimpan dengan tepat dan memasukkan di dalam folder. Jika sudah, klik lanjutkan. Setelah itu, abaikan buat data baru dan klik lanjutkan. Sebelum Anda memproses, Anda harus kembali mengecek data dengan benar, lalu mengidentifikasikan tahun yang digunakan untuk memproses transaksi laporan keuangan. Setelah itu, klik lanjutkan. Pilih jenis usaha perdagangan umum, lalu klik lanjutkan, dan klik ya. Setup data dan pilih kode mata uang fungsional dengan rupiah, lalu klik lanjutkan, dan memilih kode mata uang asing secara bebas. Setelah itu, klik lanjutkan dan klik selesai. Dan data yang sudah diinput akan terlampir. Assalamualaikum, nama saya Ramdana Perdana, NIM saya 2110102041. Gue itu menginput saldo awal. Kalian bisa klik data-data, lalu data rekening, kalian klik daftar data, dan di sana nama-nama akunnya sudah terlampir secara otomatis oleh aplikasi Zahir. Hanya saja kita perlu justifikasi. Anda boleh klik switch mode atau enggak juga nggak apa-apa. Nah, yang perlu kalian justifikasi di sini adalah di sini kan banyak akun-akunnya. Akun yang sudah ada biarkan aja, kalau tidak ada nominalnya dia nggak bakal masuk pada laporan keuangan. Jadi sebelum kalian input saldo awal perusahaan di sini, maka yang harus kalian lakukan adalah menjustifikasi terlebih dahulu akun-akunnya. Karena di sini saya sudah menjustifikasi akun-akunnya, selanjutnya cara menginput saldo awal yaitu Anda bisa klik setting, lalu pilih saldo awal. Kan di sini kita cash 2.500.000. Nah, masukin nih 2.500.000. Lalu bank 15.500.000. Nah, masukin nih 15.500.000. Lalu piutang dagang 24.180.000. Masukin deh tuh 24.180.000. Langkah yang ketiga adalah menginput data-data customer dan vendor. Karena kita kemarin sudah membuat saldonya, maka kita tinggal memasukkan data-data tersebut ke dalam aplikasi Zahir. Klik data-data dan pilih data nama alamat. Fungsinya apa sih data alamat? Fungsinya adalah untuk membuat dan mengedit data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Karena kita belum ada, jadi kita klik tambah untuk menambah data. ID-nya kita biarkan saja, lalu kita langsung ke nama perusahaan, kita beri namanya PT Adi Kusuma. Lanjut ke alamat. Alamatnya jika ada, misalnya seperti Jalan Raya Baru X, nomor 1. Kota atau negara jika ada boleh dimasukkan, gambar pun kalau ada boleh dimasukkan. Kita jangan mengeklik rekam karena kita masih ada data-data yang harus dimasukkan lagi. Kita klik baru. Setelah itu, kita masukkan lagi data customer yang kedua, yaitu CV Bintang Jaya. Nah, selanjutnya kita langsung ke alamat,
alamatnya kita beri Jalan Raya Baru Y nomor 2. Nah, sama lagi, kita jangan klik rekam, kita tetap klik baru. Yang ketiga yaitu CV emas perak. Tetap jenisnya tetap company dan tipenya tetap customer. Selanjutnya kita ke alamatnya kita beli Jalan Raya Baru Z nomor 3. Nah, karena semuanya customer sudah di input, kita tinggal data vendor. Kita tetap klik baru, yaitu tipenya kita ganti vendor. Setelah diganti, ID-nya pun mengganti jadi vendor. Kalau tadi customer, kalau sekarang jadi vendor. Nah, PT yang pertama adalah PT Adi Kusuma. Dan lanjut ke alamatnya tetap sama kayak seperti tadi. Lalu kita balik lagi kita klik baru dan kita masukkan lagi yaitu CV Bintang Jaya. Lalu setelah itu kita klik alamat tetap seperti yang tadi, Jalan Raya Baru Y nomor 2. Nah, kalau masih ada kita tetap klik baru. Setelah itu kita masukkan CV yang terakhir, yaitu selanjutnya klik baru, lalu memasukkan nama customer lagi, yaitu CV emas perak. Setelah itu lanjut ke alamat, yaitu masukkan Jalan Raya Baru Z. Nah, kalau semuanya sudah selesai, kita tinggal mengeklik rekam. Setelah itu ada peringatan. Nah, kita tetap mengeklik ya. Langkah-langkah ketiga pun selesai. Halo, perkenalkan nama saya Nabila Aulia Rahma dengan NIM 211010240. Untuk langkah keempat ini adalah menginput saldo awal piutang usaha dan utang usaha. Di langkah ini kita klik setting, lalu pilih saldo awal. Karena kita akan menginput piutang usaha dulu, maka kita klik saldo awal piutang usaha, lalu klik baru. Dan karena masih kosong belum terisi, kita isi datanya dulu. Dilihat dari data customer yang kita buat sebelumnya. Nama perusahaan, tanggal, saldo itu harus sama. Jika sudah, kita klik rekam agar bisa ke customer berikutnya. Dan jika sudah, dilihat total akhir saldonya itu harus sama kayak yang udah kita bikin sebelumnya di data customer. Total saldo akhir harus balance pokoknya. Sekarang ke bagian saldo awal utang usaha. Kita klik setting, lalu pilih saldo awal utang usaha, kemudian klik baru. Dan karena masih kosong juga, kita isi dulu datanya. Dilihat dari data vendor atau supplier. Di sini terminal itu media waktu dulu. Jika sudah, klik rekam, lalu kita ke supplier berikutnya. Semuanya diisi saldonya, dan jika sudah, dilihat kata akhir suppliernya itu harus mirip dengan kata akhir supplier yang kita buat sebelumnya. Lalu jika sudah, kita klik tutup. Boleh klik tutup agar bisa lanjut ke langkah yang berikutnya. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke tahap yang kelima, yaitu membuat data persediaan. Apa sih yang perlu kita buat sebelum membuat data persediaan? Nah, yang perlu kita buat itu adalah membuat nama-nama produknya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita kembali ke topik, yaitu membuat data persediaan. Nah, pertama itu kita bisa masuk ke laman data-data, kemudian kita klik data produk. Nah, setelah itu untuk satuannya kita bisa abaikan dulu ya, karena kita akan fokus ke kode barang dan deskripsi barang. Nah, pertama itu kita bisa masukkan kode barang yang sudah kita buat. Nah, kelompok saya itu kemarin membuat kode barangnya itu yang pertama adalah P01. Nah, setelah kita masukkan kode barang, kita masukkan deskripsinya. Nah, deskripsinya itu adalah t-shirt Disney Pink size S. Nah, kemudian kita klik baru, lalu masukkan kode barang dan deskripsi barang lainnya sampai habis.
Nah, misalkan kelompok saya ini kan membuat 7 barang atau 7 produk. Nah, berarti kita bisa masukkan ke 7 barang dan ke 7 barang kodenya dan deskripsinya itu sampai habis. Nah, setelah kita masukkan semua kode barang dan deskripsinya, kita bisa klik rekam untuk menyimpan data-datanya itu. Baik, perkenalkan nama saya Hana Magfira dengan NIM 2110102044. Baik, kita lanjut langkah terakhir, yaitu adalah langkah ke-6. Jadi di sini tuh kita akan mengisi saldo awal persediaan. Untuk mengisi saldo awal persediaan itu sama aja kayak kita mengisi saldo awal akun atau hutang usaha atau piutang usaha. Yang kita pertama lakukan adalah kita klik setting. Sehabis itu kita ke saldo awal, lalu klik saldo awal persediaan. Lalu di sini akan muncul tabel-tabel nama barang atau kode barang. Kalau misalkan tabelnya kosong, kita bisa klik baru loh. Tapi kalau misalkan di sini udah saya input beberapa barang, ada 3 barang yang sudah saya input. Untuk menambah barang selanjutnya kita klik baru juga. Di sini ada gudang, kita abaikan saja. Lalu kita klik kode barang. Lalu akan muncul kode barang yang sudah saya input pada langkah kelima, yang sudah kita input pada langkah kelima. Lalu kita klik kode barang yang P04, lalu klik stok awalnya itu ada 9. Lalu untuk harga pokok satuannya itu adalah 120.000. Lalu setelah itu klik rekam. Untuk menambah barang selanjutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu mengklik baru sampai 7 barang itu masuk terinput ke dalam tabel saldo awal persediaan tersebut. Kalau misalkan sudah selesai, kita lihat totalnya itu sudah sesuai atau belum dengan tabel yang kita buat di yang kemarin kita buat. Lalu habis itu kalau misalkan sudah sesuai, kita tutup, boleh ada peringatan, kita klik ya. Lalu habis itu kita klik OK. Mungkin sekian dulu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Begitulah langkah-langkah untuk penggunaan Zahir. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.